menjadi salah satu olahraga yang digemari oleh Atta Halilintar dan Verrell Bramasta. Meskipun hobi ini masih terbilang baru, namun keduanya telah merencanakan hobi barunya ini agar dapat dilakukan secara rutin. Dalam kesempatan kali ini, Verrell dan Atta juga tak segan untuk menampilkan kepiawaiannya dalam bermain golf meskipun keduanya baru belajar. Lantas benarkah setelah ini Verrell dan Atta akan langsung membeli dan mempersiapkan alat golf untuk hobi barunya tersebut? Belum. Asik. Sana. Sebenarnya iya sih, dulu kita kan semua olahraga hampir kita jalanin. Terus sekarang kita kepingin coba golf. Kamu kan? Iya, karena aku lagi ankle. Kalau nggak ankle aku lebih suka main bola. Kemarin kaki dia ini yang sakit nih guys. Iya, jangan. Lagi proses pemulihan. Jadi kita mau boys time ya, Der? Boys time, jadi kita Kalau ini insert, baru mau dirutinin. Ya, kita rencana mungkin kalau bisa tiap minggu ya, Der? Tiap minggu lah, minimal sekali. Iya. Tiap minggu minimal sekali main golf. Apalagi kita ada teman-teman yang jago banget. Tapi kan mereka pada bawa pasangan, kenapa kita single doang? Nah iya itu dia, pasangan kamu kan ada lagi mengandung, nah pasangan aku juga ada. Tapi lagi syuting. Oh. Nggak lagi mengandung juga kan? Enggak dong, mengandung masa depan bersama aku. Jadi kita lihat ntar di antara kita yang paling bagus pukulannya siapa ya pemirsa. Challenge dong, mau nggak? ke atas sama Antara aku Verrell. sama kamu aja ya, jauh-jauhan. Jauh-jauhan aja. Berani nggak? Kalau kalah kamu kasih mobil kamu ke aku. Kalau aku kalah, kasih mobil aku ke kamu. Coba. ya kamu kan udah dari tadi latihan, aku belum. Enggak, kita barengan kok. Enggak, aku baru datang. Bener. Enggak, kebalik, ini lebih lama. Enggak, kamu lebih lama. Ini lebih lama. Kamu. Aku tuh Ini terakhir. lebih lama nih, ini lihat nih. Oh, kalau itu jelas. Lihat nih. Tuh, hoi. Oh, kita nggak ada yang punya. Karena kita ini baru, aku terakhir main golf sama dia juga di Disentuh. Sentul. Jadi ini main golf sama dia lagi. Jadi Iya. emang jarang. Itu juga main golfnya 6 bulan lalu kalau nggak salah. Iya deh, 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu. Nah kita makanya mau belajar, mau dirutinin olahraga. Kan dekat rumah kamu juga. Baru mau dihobikan. Oh, belum jadi hobi. Belum. Mungkin akan Aku lebih diseriusin. baik minjem sih apparel. Asik. Nggak, tapi aku emang mau beli deh. Cuman ntar kalau kita udah jago, kamu mendingan beli deh. Iya. Aku ngikutin kamu, kalau kamu beli baru aku. Bener ya, tapi kita main yang bener aja dulu kayaknya ya. Biar Iya. kayak mereka gitu. Biar kita Berarti tuh kayak anak-anak golf. Punya sticknya gitu. Karena anehnya maksudnya keluarga atas sama keluarga aku kan sama-sama main golf. Cuman Tapi kita, akunya nggak bisa. akunya juga nggak bisa. Jadi Adikku itu ada yang paling kecil yang nomor 11, malah dia udah ikut turnamen Serius? semi profesional. Sama adikku namanya Sai, dia ikut turnamen semi Oh, pro Sai juga. tahu yang seumuran Atala kan Sai? Iya. Kan? Bukan dong, lebih muda lagi. Dia seumuran Torik. Iya, jagoan adik-adik aku sih. Aku ini baru di sini doang. Ini kita nemu ya. Bener tadi di Lost and Found. Nah ini punya teman kita. Jadi udah next mungkin kalau kita main lagi kalian ikut ya. Oke, thank you pemirsa udah ngikutin kita hari ini. See you next time. Bye bye. Permasalahan Nikita Mirzani dengan Indra Tarigan hingga kini masih terus bergulir. Laporan Nikita terhadap pengacara satu itu atas kasus pencemaran nama baik ternyata sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari Selasa 15 Februari 2022, wanita yang akrab disapa Nyai itu pun dihadirkan dalam persidangan tersebut sebagai saksi. Turun dari mobil mewah dengan mengenakan setelan pakaian berwarna hitam, Nikita mak santai melenggang ke dalam ruang persidangan. Lantas seperti apa kesiapan Nikita dan putrinya Loli untuk menjadi saksi atas kasus ini? Bispak tuh. Niki, mungkin bisa jelasin ke Niki agendanya apa kan Niki hari ini? Iya. Agendanya jadi saksi ya Kak. Jadi saksi.
Kalian nganterin Loli juga jadi saksi. Saksi yang apa nih, boleh dong? Kasus yang mana tuh? Indra Tarigan yang waktu itu Loli pernah dipajang fotonya, ada 3 kalau nggak salah. Gimana nih? Ya bukan happy ya, maksudnya memang harus masuk supaya ini bisa jadi pelajaran untuk orang dewasa. Kalau pada berurusan itu jangan bawa-bawa anak, jangan bawa-bawa orang yang tidak bersangkutan gitu. Niki gimana sih ketemu rivalnya nih di dalam nih? Siap. Ya Niki. Siap, makanya ini minta ditemenin sama Kak Fitri supaya tidak terjadi sesuatu hal yang saya inginkan. Persiapannya nggak ada, Loli udah siap ya. Karena ini yang dia tunggu-tunggu sebetulnya ya Loli. Dia mau lihat wajah yang majang fotonya. Saya beberapa kali memang berjumpa dengan Pak Indra Tarigan. Dan saya sudah menyampaikan niat baik Pak Indra Tarigan ingin berdamai dengan Nikita. Tapi bukannya Nikita tidak memaafkan, tentu Nikita juga memaafkan. Untuk proses hukum juga kan bukan kuasanya saya untuk mencabut atau meneruskan, itu kembali lagi ke Nikita. Tapi sebagai orang yang dituakan oleh Nikita, tentu saya selalu memberikan pendapat yang terbaik buat Niki. Lagi-lagi karena ini masalahnya anak, mungkin buat Niki berat kalau ini tidak diselesaikan secara hukum. Postingan yang dia posting itu jelas memang dari handphonenya dia dan dia sudah mengakui juga, ya. Terus dia menuduh saya memposting tentang dia juga. Ternyata pas saya lihat di depan majelis hakim itu Instagram fans yang dia comot, gitu. Dia lupa bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis yang punya banyak sekali fans yang punya Instagram, gitu. Jadi dia kayaknya, ya, jadi kayaknya dia nyomot dari beberapa Instagram yang mengatasnamakan. Kan di situ jelas fan page, berarti kan fans dong. Kenapa diambil dijadiin bukti? Gitu. Karena si Indra Tarigan ini, saya bingung ya. Saat itu dia mengejar-ngejar Kak Fitri untuk berdamai dengan saya. Tapi saya tidak mau. Karena buat saya harus mempertahankan harga diri saya dan anak saya. Siapa yang akan memperjuangkan anak saya kalau bukan saya? Gitu. Kalau misalkan saya berdamai sama dia, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau. Tapi ketika di persidangan, oh ini orang kayak apa ya? Enggak kan, sebelum dimulai sidang pun Niki sudah saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi gitu kan. Secara manusia, secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan legowo menerima gitu apapun itu. Ternyata dia ada bantahan-bantahan yang bikin saya senewan di situ. Kalian tahu sendiri kasus itu, saat itu kan kalian ramai juga kan memberitakan, sampai foto anak saya banyak di berita-berita media. Dan kalian juga lihat memang tidak dikunci saat itu. Dan kalaupun logikanya dikunci, ya ini kan banyak kesep-kesepin anak-anak alay, netizen, semua kan bisa di-tag-tag ke saya. Itu gimana nih? Kita betul, kalau kalian ingat 2018 dia pernah jadi kuasa hukumnya Chris Hatta dan dia membela mati-matian Chris Hatta. Saat itu dia diundang di Pagi-Pagi Pas Depi yang which is adalah hostnya saya dan Billy Saputra. Di saat itu saya sebagai kakak dia, of course saya ada di sampingnya dia selalu. Saya tidak pernah menghajar yang namanya Indra Tarigan, tapi Indra Tarigan di situ kalian boleh cari tahu ya, 2018 di situ awal mula dia selalu menghajar saya. Karena saya dekat dengan Billy Saputra, sampai saya menanyakan secara langsung sama beliau, salah saya apa sama kamu? Kok kamu hajar saya terus? Kenapa kamu nggak hajar Billy Saputra? Gitu loh, sampai akhirnya saya diberhentikan. Karena banyak sekali laporan polisi dari dia. Kalau nggak salah saat itu Indra Tarigan melaporkan saya ke polisi sebanyak 7 laporan. Dan
Kak Fitri pun tahu, aku sampai bilang aku sampai kehilangan pekerjaan, salah satunya adalah dari dia gitu. Jadi dia itu kayak nggak ada otak, makanya saya bingung kok bisa jadi lawyer nggak ada otaknya begitu. Kok dia lupa, kok dia amnesia, dia duluan yang mulai cari gara-gara sama saya, sehingga akhirnya saya bercerai dengan yang namanya Dipo Latif, dan dia bersekutu dengan keluarganya Dipo. Itu semua ada fotonya. Harus dipenjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah dengan orang dewasa jangan dibawa anaknya. Kalau sampai dia nggak dipenjara, oh saya bakalan speak up terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak. Kesel aja. Kenapa harus saya yang dibawa-bawa gitu kan? Padahal saya pun tidak punya urusan sama sekali dengan beliau punya urusan dengan mama saya, tapi kenapa saya harus dibawa? Saya tidak punya ikut campur dengan dia, saya tidak tahu siapa dia atau enggak, whatever, saya tidak peduli. Saya kesel, dan gara-gara beliau saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar, saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang. Gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Dia sudah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya, dan saya tidak suka. Udah ya. Jadi poinnya adalah saya menitipkan juga buat teman-teman semua, siapapun yang memang bermasalah dengan Niki, ini jadi pelajaran buat kalian semua. Janganlah kalian ikut sertakan anak-anak Niki dalam emosi yang kalian ciptakan, karena ini sudah ada contohnya akan berakhir seperti ini. Ya, janganlah, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa, urusan dewasa dibawa-bawa. Itu aja ya. Ini suara dari Loli sendiri yang mengatakan, saya selalu mengatakan kepada semuanya, kalau urusan anak saya akan ada selalu di samping kita. Saya tidak pernah ikut campur urusan keributan di kita yang lain. Tetapi untuk urusan anak saya mohon keadilan kepada Bapak Hakim yang terhormat agar memberikan keadilan seadil-adilnya buat Loli. Ya sedih lah. Saya tuh nggak mau nangis tadi di dalam gitu. Tapi ini saya flashback dengan kelakuannya dia yang begitu jahatnya ke saya. Padahal kita nggak hamil ya. Kita nggak pernah punya masalah. Saya lagi hamil besar saat itu. Sampai saya harus melahirkan karena itu kurang dari usia kandungan saya 7 bulan. Melihat muka dia tuh saya benci banget. Tapi saya mencoba untuk menahan gitu, kayak ya udah jalanin aja. Makanya saya tuh selalu berdoa dan saya minta sama Pak Hakim, Pak Jaksa, semuanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan hukuman yang sepantasnya untuk Indra Tarigan. Karena ini akan menjadi contoh untuk masyarakat seluruh Indonesia gitu, bahwa kalau punya masalah dengan orang dewasa, anaknya itu nggak usah dibawa, nggak ada urusan. Kalau mau perang ya perang, ayo sama orang-orang yang bersangkutan. Orang yang tidak bersangkutan dibawa. Contohnya Kak Fitri, karena dia membela saya, dia disikat sama geng-geng sampah itu. Gitu kan, jadi saya udah keluar gitu loh dari akal sehat. Ya sidangnya udah berjalan dengan baik ya, walaupun tadi ada perdebatan. Itu bukan perseteruan menurut saya. Saya membantah keterangan dia gitu loh. Karena kan dia bilang saya yang duluan. Padahal dia meluruskan. Padahal kan faktanya nggak seperti itu. Dari 2018 saya udah dibully habis-habisan gitu. Ya benar, jadi waktu itu kan IG saya belum verifikasi ya. Waktu itu follower saya masih 50 ribu lah. Itu memang saya private gitu. Makanya tadi si saksi yang Mayo sama si D ya, itu Ismail dengan ya itu menurut saya kesaksiannya sudah benar gitu. Karena saya private gitu. Dan itu pun postingan nggak 1x24 jam. Kita story karena si Mbak NM langsung bikin status report gitu. Jadi langsung hapus dengan sendiri. Oh enggak sih sama saksi? No, enggak. Jadi kita story ya. Berapa menit, Pak? Kurang lebih 5 menit. Oh bukan, kalau Instagram itu di private bukan berarti yang saya follow bisa melihat, yang lebih enggak gitu. Dia yang melibatkan. Mau apa? Ada bukti-bukti. Pak pasang foto mama saya sama foto mamanya dan pilih mana lebih cantik gitu. Jadi bikin kayak kuis gitu. Saya tanya kembali, kenapa juga dia mau bawa nama ibu saya? Oh sempat banyak mas, menyinggung ya. Iya. Dan tadi juga pertanyaan yang ditanya sama lawyer saya tadi bahwa dia melihat pakai akun Instagram manapun salah. Jadi ada sebab akibatnya. Ya. Sebabnya Pak Indra melakukan itu ya karena sebelumnya ada tindakan ini. Makanya itu tadi kami tanyakan apakah benar dilakukan oleh saksi korban, mungkin atau tidak.
Itu jadi tadi bukan perdebatan sebenarnya. Meluruskan. Kita cuma meluruskan aja keterangan. Tapi memang nadanya ya begitu, yang nggak apa-apa, wajar kok itu di persidangan. Ya itu sesuai dengan di sidang tadi kan nggak apa-apa. Iya, kalau dia berpendapat seperti itu nggak apa-apa, tapi kan aku punya buktinya kalau itu Instagramnya dia. Iya, aku punya. Dan Instagram dia yang 17 itu memang katanya udah hilang kan. Tapi 72 itu kan Instagram yang barunya dia. Iya kan? Gitu loh. Saksi dari kita nanti. Nah, nanti minggu depan masih saksi dari data penonton umum. Dengar-dengar saksi ahli kan. Sama saya dari saksi saya nanti. Nanti kami juga mengajukan saksi yang meringankan kami tentunya. Ada beberapa orang kan. Setelah kita dari DPU-nya sudah selesai. Itu terserah dia berpendapat seperti apa berbeda. Jangan, nanti kalau kami komentar soal itu kan jadi panas lagi, belok kan. Ya. Itu udahlah, kita nggak usah, kalau bisa diabaikan. Kedekatan Torik Halilintar dengan Fuji kini tengah menjadi perbincangan di kalangan netizen. Pasalnya, baru-baru ini adik dari Atta Halilintar itu mendatangi rumah sang kekasih. Haji Faisal selaku ayah dari Fuji juga mengatakan jika Torik merupakan sosok laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, Haji Faisal juga turut mendoakan yang terbaik bagi hubungan putrinya dengan Torik. Lantas, benarkah kedatangan Torik untuk menentukan tanggal pernikahan keduanya? Ya gimana maksudnya, sebaliknya anaknya baik, anaknya ramah, anaknya gampang bergaul kalau menurut saya tuh. Terus anaknya itu kan menunjukkan bahwa bahwa dia itu adalah seorang lelaki yang gentleman, yang bertanggung jawab menurut saya. Artinya dia sekarang menjalin hubungan dengan anak saya, kemudian dia tunjukkan suatu sikap yang positif, bahwa dia bertanggung jawab, dia datang menemani saya sebagai orang tua. Ya, saya mengapresiasi sekali artinya kedatangan dia dan sikap dia. Karena hubungannya kan baru, istilah orangnya belum langsung berjagung, tapi dia sudah datang menemui saya. Karena kan masih pagi Pak, kita bicara di situ ya. Biarkanlah mereka berkarir dulu. Dan saya berharap mudah-mudahan wartawan mendukung karirnya. Ya paling beda-beda 4 tahun pulang. Ya dari hasil percakapan itu sebenarnya dia menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, dia laki-laki yang yang bertanggung jawab. Intinya itu. Dan dia menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang lelaki yang suka bermain-main ya. Artinya bermain-main dan sekadar mengganggu anak orang lain, tidak. Jadi itu menurut saya yang terkandung dari kedatangan dia itu, menurut saya menunjukkan bahwa dia tidak ingin bermain-main hal-hal yang negatif gitu. Itu ya benar ya. Sekarang saya hanya membuka memberi agar mereka saling mengenal lebih jauh, lebih dalam. Ya jadilah dulu. Kalau saya atau kami selaku orang tua, apabila anak senang, dia suka dan rasanya baik ke depan, ya saya selaku orang tua ya senang banget, ya gembira sekali lah ya. Ya demi kebaikan anak, kan selaku orang tua kita yang paling utama dalam hidup kami ini, apalagi sudah umur begini, ya adalah kesenangan dan kebahagiaan untuk anak. Itu pikiran kami yang paling utama. Kemarin bener nggak? Alamak, belum. Nanti kalau ada saya beritahu wartawan ya. Saya kan apa adanya terbuka sama wartawan ya. Ya syarat apa? Syaratnya cuma karena saya itu orangnya baik, orangnya ya sabar, itu aja sama anak saya.